Sini nang, ya kak, sinilah, sini, sinilah, yuk, ini nah ini ada brondol, nah, nah, nih, ini brondolnya, tujakannya masih di belakang teman-teman, sinilah, sini, nah, nah, nih, oke di sini saya mau berbagi cerita juga teman-teman ya. Jadi sebenarnya saya bingung sama masyarakat sini juga ya kan. Kalau yang di media sosial sih saya nggak begitu apa ya kan. Wajar kalau yang di media sosial itu karena mereka kan nggak lihat secara langsung gimana eh, saya merawat jaga, perjuangan saya itu gimana kan nggak tahu kan. Tapi kalau sama masyarakat sini jujur saya bingung banget. Kadang ya orang-orang tua udah, padahal orang tua ya kan yang eh, apa termasuk orang terpandang, orang yang dituakan ya kan. Ketika berjumpa sama saya ya kan, beliau bilang gini, ah rusamu itu nggak ada apanya gitu. Maksudnya itu nggak ada keuntungannya gitu, nggak ada keuntungan buat buat masyarakat mungkin katanya ya kan. Ya mungkin menurut beliau sih kayak gitu ya kan. Tapi sebenarnya saya di sini nggak mau ngomongin masalah ini. Nanti malah ada yang mengatakan kalau saya itu ya mau caper gitu ya kan. Sebenarnya nggak mau banggain diri, nggak sih. Mungkin menurut dia seperti itu ya kan, nggak ada keuntungannya. Beliau nggak tahu sih sebenarnya. Jujur saya katakan ya teman-teman ya, ini mudah-mudahan bisa memotivasi kalian juga ya. Jujur aja saya katakan kalau saya itu ya hasil-hasil dari YouTube, bukan saya makan sendiri, enggak. Biar gimana pun anak yatim juga ngerasain kok. Lidi loh nang lidi. Jadi walaupun dikit ya teman-teman ya, karena hasil dari YouTube pun kan nggak begitu besar sih. Hasil dari YouTube saya tuh nggak begitu besar, jadi ya sebagian saya bagikan juga ke anak yatim ya. Kalau banyak-banyak, kalau nggak ikhlas buat apa kan. Ya, walau dikit yang penting keikhlasan kita gitu kan. Ya nanti rencana ini juga udah ada rencana juga mau saya kasih lagi gitu kan. Dulu waktu saya gajian pertama tuh saya ambil beberapa persen itu ya, berapa persen itu ya, lumayan sih. Kalau yang pertama dulu lumayan, saya bagi-bagiin ke anak yatim, saya masukin ke dalam amplop kan. Udah itu saya cari anak-anak yatim gitu kan, saya bagi-bagikan itu. Jadi kadang-kadang saya di waktu beliau mengatakan kayak gitu, jadinya kayak nyesek gitu sih. Tapi ya nggak apa-apa lah, lagian nggak mungkin juga kan saya eh, membagi-bagikan kayak gitu terus ngomong-ngomong ke masyarakat di sini kan nggak perlu kan. Ini makanya cukup di sini aja lah saya ngomongkan, biarlah mereka nggak tahu lah situ. Mana nang kok balik lagi, kelihatan nggak teman-teman?
Ya, anggapan mereka seperti itu ya bodoh amat gitu sih kalau menurut saya. Mamam ya. Ada itu beberapa orang yang mengatakan kayak gitu, tapi ya saya anggap kentut aja lah teman-teman. Mamam lah, jalan-jalan aja, jalan-jalan aja, mamam lah. Apalagi, apalagi, rumputnya. Oh, ini kenapa tadi malam? Kok banyak darahnya netesnya tes? Apa? Aduh, jangan awas kepijak lah kaki bapak. Ini nah, ini, nah, apa? Makanlah. Diambil kan nggak mau, udah diambil, udah ditaruh baru mamam. Nokoh kali nih. Nokohnya, 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 nokohnya. Mamam ya. Kok nggak mamam berondolan? Udah. Ah, penang pitek ya. Ntar ambil sapunya. Ambil senjata teman-teman. Ambil senjata pusaka untuk nyabetin lalat. Mana dia nah? Mana dia kok nggak ada? Ih. Mana dia kok hilang? Tadi ada terbang-terbang. Ada jamur itu teman-teman. Jamur di batang pinang itu. Tuh yang saya tunjuk pakai sapu ini ya. Itu bisa dikonsumsi nggak ya? Kayaknya bisa sih soalnya sama jenis kayaknya sama yang di pelepah sawit itu sama kayaknya. Ditumis enak ini kayaknya. Ambilin ah. Ambilin dulu ah. Enak ini ditumis ataupun dicampurin pakai mie goreng. Bikin mie goreng enak ini. Ini ya plastiknya belum diambil. Ada yang nanya istrinya kemana bang? Walah walah. Saya tuh masih single. Emang saya udah tua. Bujang lapuk saya ini, bujang lapuk. Nggak laku-laku. Kalau dikatain usia saya tuh udah kepala 4. Saya kalau soal malu sih ya gimana ya, emang nggak malu sama teman-teman gitu ya, mau gimana lagi, belum ada yang mau. Orang buluk kayak gini siapa yang mau? Sering sih dapat ejekan dari teman-teman ya kan? Kalau teman-teman saya itu ya, teman-teman sekelas saya itu anaknya udah kuliah anaknya, tapi sayanya belum. Jangankan anak ya kan, calon aja belum ada gambaran. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, jauh-jauh gitu ya. Yang penting lihat aktivitasnya Jaka di luar gitu ya kan.
Tuh di sana berondol. Kapan ngutipinnya ya? Nanti sore cari rumput. Besok ngutip bunga kates. Saya lupa ya. Dulu ada komentar, udah lama banget sih. Tapi saya nggak ingat komentar itu dari TikTok atau dari YouTube gitu kan. Ada yang berkomentar, sebenarnya abang ini kerjaannya apa sih? Ya kerjaan saya itu ya kayak gini, ngonten, ngonten. Bercanda teman-teman ya, bercanda. Ya kalau kerjaan saya itu ya petani. Tapi kalau kalian tanya bisa apa aja bang? Kalau saya itu mau dibuang kemana aja bisa. Yang belum pernah saya kerjain itu ya jadi pilot, belum pernah saya. Jadi pilot belum pernah. Jadi pilot, jadi nakoda belum pernah saya. Tapi kalau soal pekerjaan-pekerjaan yang berada di apa ya, tapi nahoda kapal kecil sih pernah sih. Jadi kalau saya dibuang kemana aja itu hidup. Mau dibuang ke hutan ya tahu sendiri, hidup saya di hutan. Mau dibuang ke kota ya oke. Mau dibuang ke laut juga hidup. Mau dibuang ke laut pun saya hidup. Karena semua itu udah pernah saya alami, udah pernah saya jalani. Jadi petani emang kecilnya lahir, semenjak lahir ya udah dilahirkan dari seorang petani ya kan. Jadi nelayan juga pernah, lama saya jadi nelayan, malah sampai di jadi nelayan dulu. Pertama jadi nelayan itu di Medan ya teman-teman ya. Saya jadi nelayan itu di Medan, di daerah Langkat, Tanjung Pura Langkat ya. Tuh sampai sampai ke, kalau di Langkat itu sampai ke Jaring Halus, ke Tapak Kuda, terus ke Serapo, Gebang itu ya kan. Itu nyampe ke situ sih, yang ke Selotong gitu ya kan. Selotong itu masih termasuk Jaring Halus. Lama saya kerja di laut. Dari mulai jaring, mukat, ya kan. Jaring tepi, jaring tengah ya kan. Terus sampai ke mancing juga pernah. Mancing nggak lama sih. Sebenarnya saya nggak tahan sih kerja di laut. Tapi ya gimana lagi, dulu memang di sana waktu masih tinggal di Medan itu mayoritas kerjanya itu di laut kan. Nelayan. Nah, sampai saya merantau ke Dumai itu ya kan. Jadi saya punya orang tua angkat di Dumai. Di Dumai saya punya orang tua angkat. Awalnya mereka nggak melaut sih, nggak nelayan mereka. Nah, mereka kan bengkel sepeda motor gitu. Tapi ada keinginan kerja di laut. Mana jakanya ini ya? Oh, nggak kelihatan. Oh, kelihatan. Jadi waktu itu saya pas di situ ya, mereka juga heran. Mereka perbaiki kayak orang tua angkat saya yang di rumah itu kan. Mereka memperbaiki jaring itu nggak ngerti. Bahkan menyambung tali, tanggam tali itu ya kan nggak ngerti mereka. Jadi mereka heran ketika saya bisa menjahit jaring dengan bentuk sesuai jaringnya gitu. Heran mereka. Menyambung tali juga kan. Kan waktu itu mereka juga baru-baru buat perahu ya kan. Terus merakit jaring. Jadi jaring itu kan tak perlu tali tambang ya kan. Perlu tali tambang. Jadi untuk penyambungan tali mereka nggak tahu, saya tahu ya kan. Jadi saya sambungin ya kan. Oh, saya nggak pakai ngomong sih, saya sambungin aja kan. Terus dilihat sama orang tua angkat saya tuh. Gua terakhir saya semua yang ngerjain.
Saya semua yang ngerjain, terakhir nyambungnya itu saya semua. Sampai kerja di laut ya kan, di Dumai sampai diajak saya kerja di laut jaring, tapi itu pas di waktu saya libur ya kan. Saya kan kerja di pabrik juga dulu waktu di Dumai, teman-teman. Di pabrik, di pelabuhan pernah juga, di pelabuhan, tapi pelabuhan pabrik ya teman-teman ya, bukan pelabuhan internasional, pelabuhan khusus pabrik di BKR, pabrik pupuk, pabrik sawit. Jadi yang banyak saya kerjakan di pabrik pupuknya. Di pabrik pupuk pernah saya kerja, di bagian feeding, bagging pernah saya kerjain. Kalau di pelabuhan di bagian bongkar muat. Jadi pas libur kerja ya kan, diajak saya ke laut. Apalagi kalau di Dumai itu dulu nelayan itu jarang banget, teman-teman. Nelayan jarang, jadi harga harga ikan di sana tuh lumayan kalau di Dumai itu. Cuman ya gitulah, kalau di Dumai karangnya banyak, teman-teman. Di Dumai itu karangnya banyak, lautnya. Sebenarnya bukan laut itu, termasuk selat sih kayaknya. Karena di depan masih ada pulau lagi kan, Pulau Rupat. Waduh, yang belum pernah saya kerjain yaitu jadi pilot, belum pernah. Jadi pilot, jadi supir. Kalau supir perahu sih pernah. Karena dulu waktu di Medan saya, orang tua saya tuh banyak perahunya, tiga, tiga yang pakai mesin ya, yang nggak pakai mesin ada juga, yang sampan dayungnya ada juga. Karena untuk kerja di laut yang kami kerjain ya, khusus ada satu satu perahu khusus itu, dia harus pakai sampan dayung juga gitu. Ya nanti yang dua itu orang yang bawa, orang lain yang bawa. Kami cuma bawa dua perahu kami, perahu bermesin sama yang dayung, perahu motor sama perahu dayung. Kalau tani ya emang dari kecil udah tani ya kan,